Sahabat, saya episode kali ini melanjutkan serial yang saya ambil dari buku God. Mungkin Anda tahu sesuatu yang tidak ingin Anda ketahui. Episode kali ini kita akan bercerita tentang Sodom dan Gomora. Kita melihat sedikit tentang sebuah kota kuno yang bernama Sodom dan Gomora. Dua kota ini menjadi sebuah cerita yang disampaikan secara sama oleh tradisi agama Timur Tengah, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dalam versi kitab-kitab Timur Tengah, kedua kota ini penuh dengan penyelewengan perilaku sehingga diceritakan bahwa Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan karena hal-hal yang menyeleweng tersebut. Nah, melihat sisi lain dari makna cerita Sodom dan Gomora dapat mendatangkan kemerdekaan diri yang tidak terpenjara oleh dogma dan ajaran politik atau imam atau doktrin agama. Nah, mari kita akan melihat cerita ini dalam versi yang lain tentang Sodom dan Gomora. Dalam versi kitab suci, tentu saja dua kota ini dihancurkan oleh Tuhan karena penuh kemaksiatan. Dari seks bebas, laki dan perempuan, dan juga seks sesama jenis. Penggambaran sebagai kota yang benar-benar maksiat secara sempurna diceritakan di dalam cerita-cerita yang pernah kita dengar. Marilah kita membaca sebuah kisah yang boleh Anda percaya dan boleh tidak. Mungkin saja kisah ini sengaja dibuang karena membahayakan bagi perkembangan politik kekuasaan yang mengatasnamakan agama. Atau bisa saja cerita ini palsu atau tidak pernah ada. Sebelum kita menghakimi bahwa kisah ini palsu atau tidak, alangkah baiknya kita mendengarkan cerita ini. Saya ceritakan versi saya. Kisah ini beredar di kalangan Yudaisme atau mistik Yahudi atau disebut Hasidism. Nah, Yahudi ini sebagai aspek fundamental kepercayaan dari Hasidism yang merupakan kelompok Yahudi yang muncul pada pertengahan abad 2 sebelum Masehi. Gerakan Hasidism ini adalah tentang cinta, kegembiraan, kerendahan hati. Nah, para guru Hasid menjadikan ajaran mistik ini mudah diakses dan praktis. Kisah ini diceritakan para Hasidit untuk menjadi sebuah pelajaran yang diturunkan secara turun-temurun dalam tradisi mereka. Kisah yang diceritakan menceritakan perbuatan, kesalehan, atau petualangan pemberontakan dari leluhur mereka. Kemudian diceritakan kembali dengan penuh kasih oleh nenek moyang mereka. Nah, keterangan tentang Hasidism ini, para gurunya yang dipanggil Hasid, itu saya sarikan dari beberapa sumber di internet. Anda bisa mencarinya di Google. Kemudian cerita tentang Hasid ini beredar sebagai cerita tutur di kalangan mereka dan akan saya ceritakan dalam versi saya. Kisah ini dimulai dengan seorang yang bernama Hasid yang tinggal di Sodom selama 6 bulan dan Gomora selama 6 bulan. Nah, dia adalah seorang mistikus atau orang yang melihat dengan jernih segala sesuatu atau orang bijaksana. Karena Hasid atau kelompok anti-mainstream Yahudi ini melihat bahwa penyelewengan kebebasan sangat mungkin sekali mendatangkan murka Tuhan. Maka Hasid ini mencoba untuk berdoa kepada Tuhan. Doanya demikian. Tuhan, tolong lihatlah, mungkin di sini masih ada sekitar 100 orang yang hidup alami dan bijaksana. Bila ternyata murka itu ada dan kota ini harus hancur, maka bagaimana dengan 100 orang yang bijak di sini? Kalau mereka mau ikut hancur, maka di mana keadilanmu? Nah, karena Hasid ini merupakan golongan mistikus, maka doanya mendapat sinyal jawaban dari Tuhan. Lewat hatinya yang jernih,
Tuhan berkomunikasi dengan Hasid. Hasid, kata Tuhan, apabila kamu dapat membuktikan bahwa di dua kota itu ada 100 orang yang masih alami dan bijaksana, maka kedua kota itu tidak akan aku hancurkan, kata Tuhan. Kemudian Hasid kembali menjawabnya, kalau ternyata hanya ada 50, apakah kemudian tetap akan Anda hancurkan, Tuhan? Nah, dalam cerita dari tradisi Yahudi yang disembunyikan ini, Hasid terus berkomunikasi dengan Tuhan dengan segala kemungkinan. Tuhan kembali berkata, ya, kalaupun hanya ada 50, maka kota itu tidak jadi aku hancurkan. Hasid kemudian menjawab kembali, Tuhan, kalau ternyata hanya ada 25, bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan mempertimbangkan jumlah atau kualitas dari kebijaksanaan orang-orang itu? Tuhan kembali menjawab, tentu saja aku mempertimbangkan kualitas, bukan jumlah yang ada. Lalu Hasid menghela nafas panjang dan berkata, lega Hasid ini, kalau demikian Tuhan, ternyata hanya ada satu orang yang hidup alami dan tidak ikut gaya hidup penyelewengan di dua kota itu. Satu orang itu hanyalah aku ya Tuhan. Dan aku hidup 6 bulan di Sodom dan 6 bulan di Gomora. Bagaimana dengan hal ini Tuhan? Dalam cerita ini, tradisi Hasid Yahudi tersebut, Tuhan kaget dengan kepandaian Hasid. Dan oleh sebab itu, dalam tradisi mistik Hasid, Sodom dan Gomora tidak jadi dihancurkan Tuhan seperti dalam cerita agama yang lain. Tuhan menyelamatkan dua kota itu karena ada satu orang alami dan bijaksana di dalamnya. Cerita dari tradisi Hasid Yahudi ini sangat menarik karena berbeda dengan cerita umum yang kita dengar dari semua agama. Semua agama mengeksploitasi ketakutan akan hukuman. Tuhan digambarkan sebagai pemurka yang mengancam. Namun tradisi ini menggambarkan Tuhan sebagai penuh cinta dan penuh maaf. Berkaitan dengan fiksi yang terlanjur diciptakan pada awalnya, maka agama-agama harus membuktikan mitos Sodom dan Gomora benar-benar ada. Kemudian para peneliti pun menghubung-hubungkan kota yang diperkirakan adalah dua kota yang hancur tersebut. Namun tradisi Hasid ini tidak perlu membuktikan apapun juga. Mereka jujur bahwa ini hanyalah cerita metafora. Nah, kemudian karena cerita metafora ini, Tuhan selama ini bersikap alami, bijaksana, dan penuh cinta. Dengan begitu, dunia ini pun tidak akan hancur oleh kehancuran besar yang kata agama sudah ditetapkan sebagai hari kiamat. Karena ada orang alami dan bijaksana walaupun cerita mistik dari tradisi Hasid tadi menyebutkan bukan 100, bukan 50, bukan 25, tetapi hanya 1. Nah, ketika Anda membaca bahwa dunia dan alam semesta ini tidak berawal, tidak diciptakan, dan juga tidak berakhir, sains sekarang mulai mengarah ke sana, maka apa yang Anda pikirkan? Bahwa dunia ini tidak berawal dan tidak berakhir. Sahabat, cerita ini sangat indah karena memandang cerita Sodom dan Gomora dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang yang bisa memahami atau mengantarkan pemahaman kita kepada Tuhan yang penuh cinta dan Tuhan yang penuh maaf. Tuhan bukan pemurka, Tuhan bukan maha melenyapkan, Tuhan bukan maha menghancurkan, dan juga bukan melaknat. Jadi bagaimana apabila kita berdoa? Apabila kita mendengar ada orang yang berdoa karena saking bencinya terhadap orang lain, dia meminta Tuhan untuk melaknat orang lain tersebut. Tentu saja ini juga berseberangan dengan cerita metafora yang coba diungkapkan oleh tradisi Hasidisme tadi. Tuhan adalah Maha Pemaaf, Tuhan adalah Maha Pemurah. Terima kasih sudah bersama dalam episode buku Gad. Mungkin Anda tahu sesuatu yang tidak ingin Anda ketahui.
Mungkin Anda tahu cerita Sodom dan Gomora dari versi ini, tapi ada sesuatu yang tidak ingin Anda ketahui. Bagaimana menurut Anda? Mari kita bercermin bersama-sama melalui cerita Hasidism tadi. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.